Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Livia dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan NIM 24018211. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 9, yaitu analisis peluang usaha, pemahaman ide dan gagasan usaha, serta penuangan ide dan gagasan usaha ke dalam bisnis. Ide dan gagasan dalam bisnis. Latar belakang, penuangan ide dan gagasan usaha ke dalam bisnis memerlukan strategi yang matang dan eksekusi yang tepat. Keberhasilan bergantung pada pemahaman karakter individu dan minat bidang yang dipilih. Pengertian ide dan gagasan dalam bisnis. Ide bisnis atau ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan usaha. Sedangkan gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi atau pelaku yang mendorong muncul suatu ide usaha. Cara menemukan dan mendapatkan ide. 1. Fokus satu bidang. Kedua, melihat masalah sebagai solusi bisnis. Ketiga, berpikir strategis. Keempat, buat harga yang lebih murah. Manfaat ide dan gagasan dalam bisnis. 1. Inovasi bisnis. Kedua, peningkatan ekonomi. 3. Penciptaan lapangan kerja. Keempat, pengembangan industri. Cara mengaplikasikan gagasan ke dalam bisnis. 1. Menentukan tujuan bisnis yang akan dibangun. Kedua, melakukan research terkait bisnis yang akan dijalani. Ketiga, mempelajari kompetitor. 4. Melakukan kegiatan pemasaran. Kelima, meningkatkan kualitas sumber daya. Keenam, melakukan inovasi produk. Ketujuh, memperluas relasi bisnis. Kedelapan, melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala. Strategi pemasaran, ide dan gagasan dalam bisnis. 1. Kenali target pasar. Kedua, pemasaran konten. 3. Branding yang kuat. Keempat, ciptakan urgensi atau FOMO. Kelima, social proof. Keenam, networking dan kolaborasi. Ketujuh, gunakan saluran digital dan media sosial dengan uji dan coba adaptasi. Pemetaan peluang usaha, jenis usaha yang menjadi peluang usaha, yaitu ada beberapa: bidang perdagangan atau industri, bidang produksi atau industri manufaktur, ada bidang jasa komersial. Pertimbangan dalam pemilihan produk. Memudahkan dalam pemakaian, efisiensi dalam penggunaan, kualitas produk terjamin. Pengembangan ide kreatif dan inovatif. 1. Ide usaha. Segala konsep pikiran, pengetahuan semua mental, pandangan, keyakinan dari kegiatan-kegiatan usaha. Kedua, berpikir kreatif. Keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. 3. Inovatif. Kemampuan untuk mengubah peluang menjadi suatu gagasan atau ide-ide yang dapat dijual. Mempertajam ide. 1. Bagaimana cara agar layanan menjadi lebih cepat? Kedua, bagaimana cara membuat ongkos produksi menjadi hemat? Ketiga, bagaimana cara mengurangi efek samping produk? Keempat, bagaimana cara membuat desainnya lebih menarik? Prinsip-prinsip inovasi. Ada beberapa, itu ada dua. 1. Prinsip keharusan. Analisasi peluang. Kedua, perlu wawasan. Ketiga, bertindak efektif. Keempat, tidak berpikir muluk. Nah, kedua ini prinsip larangan. Ada subpintar, rakus, berpikir terlalu jauh ke depan. Proses mengubah konsep atau ide menjadi sebuah rencana bisnis. 1. Identifikasi dan gagasan. Kedua, analisasi pasar. Ketiga, menyusun rencana bisnis atau bisnis plan. 4.
pencairan sumber modal. Kelima, pengembangan modal bisnis. Keenam, implementasi dan eksekusi. Tujuh, pengembangan dan stabilitas. Kedelapan, manajemen risiko. Ide dan gagasan dapat timbul karena satu, pengalaman pribadi. Kedua, pengetahuan dan rasa ingin tahu. Ketiga, kreativitas dan imajinasi. Keempat, interaksi dengan orang lain. Kelima, kebutuhan atau masalah yang belum terpecahkan. Keenam, yang perlu mendukung. Ketujuh, refleksi diri dan introspeksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi ide gagasan dalam bisnis. Satu, kebutuhan pasar. Kedua, perkembangan teknologi. Ketiga, persaingan. Keempat, perubahan sosial dan tren konsumen. Kelima, regulasi pemerintah. Keenam, kondisi ekonomi. Ketujuh, pengalaman pribadi dan kreativitas. Kedelapan, feedback konsumen. Cara membuat ide dan gagasan dalam suatu bisnis. Ada beberapa, yaitu identifikasi pasar. Kedua, lakukan riset pasar. Ketiga, analisis kompetitor. Keempat, temukan nilai unik. Kelima, gunakan metode kreatif. Keenam, amati tren dan perubahan. Ketujuh, mulai dari minat atau hobi. Kedelapan, cari inspirasi dari sumber lain. Kesembilan, terus beradaptasi dan berinovasi. Contoh ide dan gagasan yang dapat diaplikasikan ke dalam bisnis. Satu, yaitu cemilan unik. Kedua, catering sehat. Ketiga, sayuran makanan siap saji atau siap masak. Keempat, usaha roti dan kue. Kelima, produksi barang. Jadi, kesimpulan dari spesial ini yaitu penuangan ide dan gagasan usaha dalam bisnis plan merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam mendirikan dan mengembangkan sebuah bisnis. Melalui proses ini, pengusaha dapat mengidentifikasi peluang pasar, merancang strategi operasional, dan merencanakan keuangan secara lebih sistematis. Sebuah bisnis plan yang baik dapat memfasilitasi komunikasi visi dan misi bisnis kepada calon investor dan pihak yang terkait, meningkatkan peluang kesuksesan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengusaha untuk menyusun bisnis plan yang terstruktur, inovatif, dan realistis sebagai landasan dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Sekian dari saya untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.